VOA This Morning. Halo pendengar, apa kabar? Hari berlalu dengan cepat ya. Besok sudah berganti bulan. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi pada akhir pekan ini. Kami di Studio 17 dari Ibu Kota Amerika Washington DC telah siap mengantarkan VOA This Morning bersama produser Bani Rahayu dan operator Nicholas Ivanov. Berbagai laporan kami siapkan, di antaranya diduga tidak ada penyintas dalam kecelakaan jet penumpang dan helikopter militer AS. We do not know what led to this crash, but we have some very strong opinions and ideas. Pendengar dari Indonesia, kami laporkan tentang kinerja Prabowo Gibran dalam 100 hari menjabat yang dianggap belum maksimal. Ketika energi itu masih diletakkan dalam kerangka bisnis, bukan hak gitu ya, maka tidak akan pernah ada keadilan di sana. Jangan lupa juga pendengar, Anda bisa mendengarkan VOA This Morning ini secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Utami Husin. Militer Israel mengatakan 8 sandera termasuk 3 orang Israel dan 5 berkebangsaan Thailand dibebaskan hari Kamis sewaktu Israel dan Hamas melakukan pertukaran sandera dan tahanan yang ketiga berdasarkan kesepakatan gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran selama 15 bulan lebih di Gaza. Tentara Israel Agam Berger diserahkan kepada Palang Merah di kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara, kemudian menuju ke Israel, di mana ia dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Beberapa jam kemudian, sebuah iring-iringan Palang Merah bergerak melalui kawasan padat di Khan Yunis, kota di Gaza Selatan, untuk menyerahkan 2 orang Israel dan warga Thailand kepada militer Israel. Pembebasan mereka tertunda setelah militan bersenjata berjuang keras untuk menahan kerumunan besar orang-orang Palestina yang berkumpul di sekitar mobil-mobil Palang Merah. Para sandera akhirnya dibawa melewati masa dengan dikelilingi sekelompok orang bersenjata. Saya melihat dengan sangat serius pemandangan mengejutkan selama pembebasan para sandera kami, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dilansir kantornya tidak lama setelah penyerahan sandera selesai. Netanyahu mengatakan ia meminta agar para mediator memastikan pemandangan mengerikan semacam itu tidak terulang dan menjamin keselamatan orang-orang kami yang disandera. Para calon penumpang di Bandara Nasional Reagan di Washington DC hari Kamis menyatakan gelisah, tetapi mereka tetap bersedia melakukan perjalanan setelah tabrakan di udara pada Rabu malam yang menewaskan 67 orang. Belum jelas benar mengapa pesawat bombardir American Airlines yang membawa 60 penumpang dan 4 awak bertabrakan dengan helikopter militer Black Hawk sewaktu pesawat itu bersiap-siap untuk mendarat di Bandara Nasional Reagan. I wouldn't be lying if I was a little nervous to fly today and come back on Sunday. Aston Boland yang akan bertolak ke Missouri mengatakan, saya tak akan bohong kalau saya bilang sedikit gelisah untuk terbang hari ini dan kembali hari Minggu. Tetapi kita harus percaya pada bandara dan pilot akan mengutamakan keselamatan. Perasaan yang sama dikemukakan Georgian Wright yang akan terbang ke Wisconsin. Namun mereka masih berencana untuk terbang sesuai jadwal. Yang lainnya terlihat pasrah. Kecelakaan memang bisa terjadi tetapi tidak sering. Terbang benar-benar aman, kata Mike Gleber yang baru tiba dari Milwaukee. Laporan selengkapnya dapat Anda ikuti setelah berita dunia ini. Pakistan Kamis mengatakan telah memberi para pemimpin Taliban di Afghanistan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya bahwa militan menggunakan senjata modern yang ditinggalkan militer Amerika untuk melakukan terorisme lintas perbatasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Shafkat Ali Khan dalam konferensi pers mingguan di Islamabad mengatakan kehadiran senjata canggih Amerika di negara tetangganya itu masih menjadi sumber kekhawatiran dan telah berkali-kali mengkomunikasikannya dengan pemerintah Taliban di Kabul. Bukti-bukti diberikan secara berkala, katakan sewaktu diminta berkomentar mengenai apakah Pakistan memberikan bukti kepada Taliban. Kan mengatakan Islamabad secara konsisten telah mendesak pemimpin de facto Afghanistan agar memastikan senjata itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Hamdullah Fitrat, wakil juru bicara Taliban, Kamis menolak keras tuduhan bahwa perangkat keras militer yang dipermasalahkan itu telah diperoleh organisasi teroris dan digunakan dalam serangan terhadap teritori Pakistan.
Ratusan aktivis lingkungan Kamis melakukan aksi duduk di luar Royal Court of Justice atau Kompleks Pengadilan Tinggi London sehingga menutup lalu lintas di pusat kota itu. 16 aktivis lingkungan yang dihukum penjara karena tindakan antara lain menghentikan lalu lintas, memblokir sebuah fasilitas minyak dan menyiram sebuah lukisan Van Gogh dengan sup, maju ke pengadilan di London itu selama 2 hari untuk banding atas hukuman mereka. Para demonstran dari gerakan Just Stop Oil atau Hentikan Saja Minyak hari Rabu mengatakan para aktivis itu menerima hukuman penjara yang sangat berat antara 15 bulan dan 5 tahun karena tindakan mereka yang mengganggu namun berlangsung damai. I'm here today sat in front of the Royal Courts of Justice in London. Salah seorang demonstran, Paddy Friend, mengatakan, saya hadir hari ini duduk di depan Royal Court of Justice di London karena hukum dan demokrasi kita telah dirusak oleh industri minyak, industri senjata. Orang-orang yang baik, bersikap damai dan tidak melakukan kekerasan, yang berunjuk rasa, yang menentang hal ini dipenjarakan. Mereka telah dipenjarakan selama bertahun-tahun. Kelompok itu berpendapat bahwa para demonstran yang dipenjarakan adalah tahanan politik yang bertindak untuk membela diri serta untuk melindungi keluarga dan komunitas kita. Prancis menyerahkan pangkalan militer terakhirnya di Chad pada hari Kamis. Ini mengakhiri kerjasama militer kedua negara 2 bulan setelah Chad memutuskan perjanjian pertahanannya dengan Paris. Dalam sebuah pernyataan hari Kamis, militer Chad mengumumkan bahwa militer Prancis menyerahkan pangkalan udara Sergeant Aji Kosei di ibu kota Chad, N'Djamena, kepada otoritas lokal. Chad telah menjadi kekuatan kontraterorisme penting di kawasan itu dan merupakan salah satu dari negara terakhir di Afrika di mana Prancis mempertahankan kehadiran militernya dalam jumlah besar. Pendengar, semua penumpang dikhawatirkan tewas setelah pesawat bertabrakan di udara dengan helikopter Angkatan Darat AS. American Airlines membawa 60 penumpang dan 4 awak, sedangkan helikopter berisi 3 tentara. Presiden Donald Trump hari Kamis menyalahkan program perekrutan yang mengusung berbagai kemungkinan penyebab kecelakaan di dekat Bandara Nasional Ronald Reagan, Washington DC, Rabu malam. Petugas penyelamat termasuk penyelam bekerja sepanjang malam di air sungai Potomac yang sangat dingin di dekat Bandara Nasional Ronald Reagan, Washington, lokasi kecelakaan dan jatuhnya kepingan pesawat dan helikopter. Tabrakan itu yang melibatkan penerbangan American Airlines dari Wichita, Kansas ke Washington dan helikopter militer Amerika terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 9. 60 penumpang dan 4 awak berada di dalam pesawat, 3 tentara di dalam helikopter. Presiden Donald Trump berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Kamis. We do not know what led to this crash, but we have some very strong opinions and ideas. Kami belum tahu penyebab kecelakaan ini, tetapi kami memiliki beberapa pendapat dan ide yang sangat kuat. Trump menyalahkan perekrutan yang didasarkan pada kebijakan keberagaman di bawah presiden sebelumnya, Barack Obama. Ia juga menyalahkan Joe Biden atas buruknya standar keselamatan di Federal Aviation Administration, Badan Penerbangan Federal atau FAA. Pejabat-pejabat mengatakan sejauh ini sudah puluhan mayat diambil dari air yang sangat dingin. Kecelakaan itu akan menjadi krisis besar pertama bagi Menteri Perhubungan Sean Duffy yang baru saja dilantik pada Rabu dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Menteri Duffy mengatakan, "We are going to take responsibility at the Department of Transportation and the FAA to make sure we have the reforms that have been dictated by President Trump." Kami akan mengambil tanggung jawab Departemen Perhubungan dan FAA untuk memastikan berjalannya reformasi yang telah disampaikan Presiden Trump untuk memastikan bahwa kesalahan ini tidak terjadi lagi dan lagi. Hegseth mengatakan bahwa Pentagon sedang menyelidiki, tetapi ia juga menyalahkan program keberagaman dalam perekrutan. CEO American Airlines Robert Isom mengatakan bahwa ia dan tim dari perusahaan tersebut pergi ke Washington untuk memberi bantuan. We are actively working with local, state, and federal authorities on emergency response efforts. And the American Airlines care team has been activated to assist our passengers and their families. Kami secara aktif bekerja sama dengan otoritas lokal, negara bagian, dan federal dalam upaya tanggap darurat ini dan tim penanggulangan dari American Airlines telah diaktifkan untuk membantu penumpang dan keluarga mereka. Kami bekerja sama sepenuhnya dengan Badan Keselamatan Transportasi Nasional dalam penyelidikannya dan akan terus memberikan semua informasi yang kami bisa. Di antara penumpang terdapat atlet dan pelatih seluncur indah Amerika bersama anggota keluarga mereka. Juga atlet seluncur indah Rusia, termasuk pasangan juara dunia Evgenia Shishkova dan Vadim Naumov.
Kecelakaan tersebut merupakan bencana penerbangan paling mematikan di Amerika sejak 2001 ketika pesawat American Airlines jatuh di New York menewaskan seluruh 260 orang di dalamnya. Karlina Amkas, VOA, Washington. Presiden Donald Trump diperkirakan akan mengenakan tarif terhadap barang-barang dari Meksiko dan Kanada paling cepat tanggal 1 Februari sebagai bagian dari rencana yang menurutnya akan meningkatkan perekonomian AS. Namun, karena masih banyak hal khusus yang belum diketahui, para ekonom, pemilik bisnis, dan masyarakat masih mencoba memahami bagaimana hal itu bisa berdampak pada mereka. Laporan Johnny Fernandez disampaikan Arif Budiman. Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat diperlakukan tidak adil oleh mitra-mitra internasionalnya dan ia siap menggunakan kekuatan ekonomi negaranya untuk mengubah hal tersebut. Tariffs will make our country rich. Tarif akan membuat negara kita kaya. Presiden mengancam akan mengenakan pajak yang besar terhadap negara manapun yang menolak tuntutannya. Tuntutan Trump mencakup memerangi imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba atau mengurangi ketidakseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Para ekonom memiliki perasaan campur aduk mengenai dampak tarif terhadap perekonomian dan konsumen Amerika Serikat. James Galbraith adalah seorang ekonom dan dosen ilmu pemerintahan di University of Texas di Austin. Ia mengatakan, a tariff strategy can be implemented in such a way. Strategi tarif dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga sebagian besar biayanya tidak ditanggung Amerika. Galbraith mengatakan tarif yang diberlakukan Trump dapat membantu mengembalikan lapangan kerja di industri-industri Amerika Serikat. Dengan membuat barang-barang luar negeri lebih mahal, Amerika dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat manufaktur dalam negeri. Namun beberapa ekonom berpendapat bahwa tarif menurunkan potensi perekonomian. Edmund Beriza, dosen ekonomi di Montclair State University di New Jersey, contohnya mengatakan, in the long run, tariffs will produce more uncertainty. From the business point of view, dalam jangka panjang, tarif akan menimbulkan lebih banyak ketidakpastian. Dari sudut pandang bisnis, tidak ada pemilik bisnis yang ingin berinvestasi di sebuah negara di mana mereka mungkin akan terimbas tarif pada saat ini atau di masa depan. Pada hari pertamanya menjabat, Trump mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan tarif 25% untuk barang-barang dari Meksiko dan Kanada mulai 1 Februari. Akhir pekan lalu, dia juga mengancam tapi kemudian mundur dari rencana memberlakukan tarif serupa terhadap Kolombia. Kritikus memperingatkan bahwa tarif akan berdampak langsung pada keluarga dan pemilik bisnis Amerika. Mereka mengatakan biaya tarif barang sehari-hari seperti bahan makanan, pakaian, dan kopi akan dibebankan kepada konsumen. Para pendukung tarif seperti James Galbraith mengatakan tidak selalu konsumen yang menanggung akibatnya. Itu mungkin benar, tapi tidak selalu. Anda harus bertanya bagaimana para pemasok asing akan bereaksi. Dan dalam kondisi tertentu, mereka mungkin bereaksi dengan memotong margin keuntungan dan berusaha mempertahankan pangsa pasar mereka. Arif Budiman, VOA Washington. Meskipun berbagai survei mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi terhadap kinerja Prabowo Gibran dalam 100 hari pemerintahan, sejumlah pengamat menilai kinerja pemimpin baru Indonesia itu masih belum maksimal dan banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Ekonom di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Rifki mengatakan kebijakan ekonomi Prabowo Gibran sejauh ini belum menyentuh akar permasalahan. Menurut Rifki, Prabowo Gibran belum menghasilkan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah penurunan daya beli masyarakat, terutama kalangan kelas menengah, rentan miskin, dan miskin. Ia mengatakan kebijakan yang berlaku saat ini membuat kalangan masyarakat atas semakin kaya. Rifki juga mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Caranya gimana? Caranya adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang bernilai tambah. Ia menilai pemerintah saat ini masih fokus pada program unggulan makan bergizi gratis, yang menurutnya belum menyasar aspek untuk meningkatkan produktivitas masyarakat atau penciptaan lapangan kerja yang optimal. Seperti Rifki, Direktur Eksekutif Celios Bima Yudhistira menjabarkan rapor merah tim ekonomi Prabowo Gibran dalam 100 hari pertama mereka menjabat. Bima menilai
para menteri di bidang ekonomi di Kabinet Merah Putih juga tidak memiliki persiapan matang dalam menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di masa pemerintahan keduanya. Bima juga menyoroti sektor energi dan lingkungan hidup. Ia mengatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum secara tegas merilis PLTU mana saja yang akan dimatikan pada tahun ini. Padahal katanya Prabowo sudah berkomitmen untuk mempensiunkan PLTU di forum G20 di Brazil. Sementara itu, Uli Artasiagian, manajer kampanye hutan dan kebun Walhi Nasional, menilai kebijakan pemerintah di bidang lingkungan dan energi sejauh ini akan semakin memperburuk krisis iklim, yakni seperti mengubah 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. Uli juga menyoroti kebijakan transisi energi Prabowo Gibran yang dinilainya masih menawarkan solusi palsu. Salah satunya, kata Uli, masih melakukan hilirisasi nikel dan sumber daya alam ekstraktif lainnya untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Jadi poinnya adalah transisi energi dalam programnya Prabowo Gibran berikut dengan swasembada energinya masih diletakkan dalam kerangka bisnis pembangkitan energi dalam skala yang besar, dan ketika energi itu masih diletakkan dalam kerangka bisnis bukan hak gitu ya, maka tidak akan pernah ada keadilan di sana, baik keadilan terhadap lingkungannya maupun masyarakatnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.